Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa berpikir dengan sehat. Kita akan menghadirkan berbagai cerita dari penjuru dunia. Di sebuah kota kecil yang jauh dari gemerlap kehidupan metropolis, hiduplah seorang wanita bernama Siti. Ia adalah seorang janda yang telah bertahun-tahun berjuang sendiri setelah suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Sejak kepergian suaminya, ia harus menjadi tulang punggung keluarga, bekerja siang dan malam demi menghidupi satu-satunya anaknya, seorang gadis bernama Rina yang kini duduk di bangku SMP. Siti bukanlah wanita yang berpendidikan tinggi, sehingga ia hanya bisa bekerja serabutan. Pagi hari, ia bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah orang kaya di kompleks sebelah. Siang hingga sore, ia berjualan gorengan di depan sekolah, berharap dagangannya laku agar bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Namun, meskipun sudah bekerja keras, penghasilannya tetap saja pas-pasan, bahkan sering kali kurang. Sementara itu, Rina tumbuh menjadi gadis remaja yang berbeda jauh dari ibunya. Ia sering merasa malu dengan kondisi mereka yang miskin. Ia membandingkan hidupnya dengan teman-teman sekolahnya yang berasal dari keluarga mampu. Ia ingin memiliki baju bagus, sepatu mahal, dan uang saku yang cukup untuk jajan di kafe bersama teman-temannya. Rina sering mengeluh, "Bu, uang sakuku selalu lebih sedikit dari teman-teman. Aku malu. Mereka semua bisa beli makanan enak, bisa jalan-jalan ke mall, sedangkan aku cuma bisa makan di kantin sekolah." Siti hanya bisa tersenyum getir. "Nak, ibu sudah berusaha semampu ibu. Kalau ada rezeki lebih, pasti ibu akan berikan," ujarnya lembut. Tapi Rina tetap kesal dan sering membantah ibunya. Bahkan ia jarang membantu ibunya bekerja dan lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Suatu hari, Rina merengek ingin memiliki ponsel baru seperti teman-temannya. "Bu, aku butuh HP yang bagus, yang canggih. Masa aku harus pakai HP jelek ini? Aku malu kalau dibandingkan sama teman-teman." Siti terdiam. Ia tahu dirinya tak mampu membelikan HP mahal untuk anaknya. Tapi melihat Rina terus merajuk, hatinya luluh. Akhirnya, ia memutuskan untuk membeli HP secara kredit, meskipun itu berarti menambah beban hidupnya yang sudah berat. Malam itu, sebelum tidur, Siti menghitung sisa uangnya, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Untuk membayar cicilan HP, ia harus mengurangi jatah makannya sendiri. Tak jarang, ia rela tidak makan agar bisa memberikan sedikit uang lebih untuk Rina. Namun, Rina tak pernah menyadari pengorbanan ibunya. Ia terus saja menuntut lebih, ingin memiliki pakaian baru, tas bermerek, dan uang saku lebih besar. Ia tak peduli bagaimana ibunya harus bekerja lebih keras setiap harinya. Setiap malam, setelah Rina tertidur, Siti duduk di tikar usangnya, menatap langit-langit rumah yang sudah mulai bocor. Ia menangkupkan tangan, berdoa dengan air mata mengalir di pipinya. "Ya Allah, aku tak minta kekayaan. Aku hanya ingin anakku bisa hidup lebih baik dariku. Aku ingin dia memahami perjuanganku. Ingin dia berubah menjadi anak yang baik dan pengertian. Beri aku kekuatan ya Allah." Hari-hari terus berlalu. Siti semakin lelah, tapi ia tetap berusaha tersenyum di depan Rina. Setelah dengan susah payah membelikan Rina ponsel mahal secara kredit, Siti berharap anaknya akan sedikit berubah. Tapi ternyata keinginan Rina tak berhenti di situ. Suatu hari, Rina kembali meminta sesuatu. "Bu, aku butuh skincare. Teman-temanku semua pakai skincare mahal. Wajah mereka bersih dan cantik. Masa aku pakai sabun cuci muka murah? Aku malu, Bu." Siti menatap wajah anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Nak,
Ibu benar-benar tidak punya uang lagi. Semua uang ibu sudah dipakai untuk uang muka HP-mu. Sekarang ibu harus mencicilnya setiap bulan. Tolong mengertilah, nak. Namun Rina tak mau tahu. Ia merasa ibunya terlalu pelit dan tak peduli pada keinginannya. Amarahnya meledak. Dasar ibu miskin. Kenapa aku harus dilahirkan di keluarga seperti ini? Aku benci hidup miskin. Aku benci ibu. Teriaknya dengan suara lantang hingga menggema ke seluruh gang kecil tempat mereka tinggal. Siti hanya bisa menangis. Hatinya remuk mendengar kata-kata kasar dari anak yang telah ia besarkan dengan penuh cinta dan pengorbanan. Teriakan Rina yang begitu keras mengundang perhatian para tetangga. Beberapa orang mulai berdatangan untuk menenangkan Rina. Rina, sadar nak, ibumu sudah berjuang keras untukmu. Jangan jadi anak durhaka, ujar seorang ibu tetangga yang sudah lama mengenal Siti. Benar Rina, kau harus bersyukur masih punya ibu yang menyayangimu, tambah yang lain. Namun bukannya mereda, kemarahan Rina semakin menjadi. Ia berteriak lebih keras dan mengamuk, menendang ember cucian ibunya hingga air sabun tumpah ke tanah. Ia tak peduli pada tatapan kasihan dan marah dari para tetangga. Di tengah amarahnya, Rina berdiri di dekat tepi halaman rumahnya yang berbatasan langsung dengan sungai kecil di belakang rumah mereka. Hujan deras yang turun beberapa hari terakhir membuat tanah di pinggiran sungai menjadi rapuh. Tanpa disadari, tanah yang Rina injak mulai retak dan tiba-tiba tanah di bawah kaki Rina longsor. Tubuhnya langsung terperosok ke dalam sungai yang deras. Teriakan kagetnya bergema di udara sebelum akhirnya ia terseret arus. Ibu tolong! Jerit panik. Siti menjerit histeris. Rina, anakku! Warga yang melihat kejadian itu langsung bergegas berlari ke tepi sungai. Beberapa orang melompat ke air, berusaha menyelamatkan gadis malang itu. Arus sungai cukup deras, membuat pencarian semakin sulit. Waktu terasa berjalan begitu lambat bagi Siti yang hanya bisa menangis dan berdoa di tepi sungai. Hingga akhirnya, setelah berjam-jam pencarian, tubuh Rina berhasil ditemukan dalam keadaan lemas dan kotor oleh lumpur. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dengan bantuan para warga. Di rumah sakit, dokter melakukan berbagai tindakan medis. Sayangnya, meski nyawanya berhasil diselamatkan, ada luka fatal yang Rina alami. Lidahnya terpotong oleh akar pohon yang runcing saat ia terbawa arus. Ketika Rina sadar dan menyadari kondisinya, ia menangis sejadi-jadinya. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tak lagi jelas. Kata-katanya terbata-bata, tak bisa diucapkan dengan sempurna. Ia kehilangan sebagian besar kemampuannya untuk berbicara dengan normal. Tangis Rina semakin menjadi ketika melihat ibunya duduk di sampingnya. Wajahnya penuh kelelahan dan kesedihan. Ibu, maaf. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar tak jelas, hanya seperti gumaman yang sulit dimengerti. Siti memegang tangan anaknya dengan lembut. Tidak apa-apa nak, ibu tetap mencintaimu selalu. Para warga yang sejak awal membantu akhirnya merasa iba. Mereka mengumpulkan dana untuk membantu biaya pengobatan Rina. Meskipun tak ada yang bisa mengembalikan kondisi gadis itu seperti sedia kala. Sejak kejadian itu, Rina berubah total. Ia tak lagi mengeluh soal kemiskinan mereka, tak lagi meminta hal-hal mewah yang tak bisa ibunya berikan. Setiap hari, ia hanya bisa menangis dalam diam, menyesali semua kata-kata buruk yang pernah ia ucapkan kepada ibunya. Kini dengan kondisi barunya, Rina tak lagi bisa membentak atau memaki. Ia hanya bisa berbicara dengan terbata-bata dan menangis setiap kali mengingat kejadian tragis yang merenggut keegoisannya. Siti meskipun hatinya hancur melihat anaknya dalam keadaan seperti itu, tetap setia merawatnya. Setiap malam, ia tetap berdoa, bukan lagi meminta agar anaknya berubah, tetapi agar Tuhan memberi kekuatan bagi Rina
untuk menerima nasibnya. Dari tragedi ini, Rina akhirnya belajar satu hal penting yang selama ini ia abaikan. Kasih sayang seorang ibu tak bisa diukur dengan uang atau barang mewah. Namun sayangnya, penyesalan itu datang terlambat dan harus ia tanggung seumur hidup.